Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang memberikan informasi tentang pemahaman, penjelasan berkenaan dengan ajaran agama, ajaran berketuhanan melalui ilmu ketuhanan dan ilmu agama, yang mana ilmu tersebut adalah hakikatnya ilmu yang datang dari sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu yang satu, ilmu yang datang dari Sang Maha Rohani, yaitu ilmu rohani. Saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, khususnya bagi umat Islam yang telah mempelajari tentang ilmu-ilmu ajaran agama, haruslah menjadi pemahaman dan juga menjadi kecerdasan dalam diri manusia akan arti ilmu yang sesungguhnya, sebab ilmu itu hakikatnya adalah tentang ilmu rohani yang datang dari Sang Maha Rohani atau ilmu dari pemiliknya, yaitu Sang Maha Rohani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sering kita dengar daripada para yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu, khususnya umat Islam, para pendakwah seringkali menjelaskan tentang ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu ajaran agama. Namun apa yang disampaikan seringkali hanya sebatas cerita ataupun hanya sebatas penjelasan, namun hakikat ilmu itu sendiri tidak pernah dijelaskan secara ilmiah, secara teknik, secara metodologi. Nah, inilah yang menjadi pemahaman yang terputus. Artinya ilmu yang disampaikan hanya sebuah cerita, dan itu disampaikan terus-menerus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sehingga menjadi pemahaman dogmatis. Pemahaman yang dogmatis itu adalah pemahaman yang membuat manusia menjadi dangkal akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ajaran agama. Maka di zaman ini, di zaman akhir ini, kita semua manusia harus cerdas karena dunia ini sudah modern, sudah maju. Maka ilmu pun harus maju, khususnya ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu yang sangat tinggi, yang tiada tolak bandingnya, yang datang dari sisinya Sang Pencipta ilmu atau Sang Pemilik ilmu, Sang Pencipta alam semesta ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada video-video yang lalu kami sering jelaskan bahwa ilmu itu adalah
gambaran hati sesuai kenyataan. Artinya sesuatu yang ada di dalam kolbu hati manusia, ya, sebuah gambaran, sebuah fase-fase di alamnya yang sudah tersusun rapi, tinggal diproses, diwujudkan ke dunia, dinyatakan fase-fase itu. Di dalam kolbu manusia, algoritma ilmu di alam meta, di dalam kolbu, dalam hati manusia sudah tersusun algoritmanya. Maka tinggal diproses secara metodologi, kemudian diwujudkan. Nah, inilah yang terputus tentang pemahaman ilmu. Maka carilah petunjuk jalan. Apa itu petunjuk jalan? Yaitu carilah orang, manusia, hamba, guru yang memberikan penjelasan tentang ilmu. Nah, itulah yang namanya petunjuk jalan. Ilmu adalah suatu alat pemahaman, penjelasan, ya, untuk dapat mengetahui apapun itu. Nah, itulah petunjuk jalan. Bukan jalan itu bukan hanya jalan pakai kaki saja, jalan akalnya, jalan pemikirannya, jalan kolbunya, agar menjadi tahu, agar menjadi mengerti, agar menjadi paham, agar menjadi cerdas. Seperti itu. Nah, saudara-saudaraku umat muslim dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Dan seterusnya hingga selesai, yang artinya Allah memberi cahaya kepada Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki Allah, dan membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, dari firman Allah di surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, artinya ilmu Allah, yang ilmu itu adalah cahaya, memberikan sinarnya, ibarat jika ilmu itu sinar kepada langit dan bumi. Dan hakikatnya langit dan bumi itu adalah ilmu Allah itu sendiri. Yang jika ketemu ilmu itu, langit dan bumi akan terlihat semua menjadi jelas terang benderang. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang tidak tembus. Nah, cahaya itu
ibarat lubang tidak tembus, dia tertutup. Ya, tertutup, tapi dia tidak di barat dan tidak di timur. Nah, inilah di manakah tempat itu berada, cahaya itu berada, ya kan? Nah, Allah memberikan cahaya tersebut kepada yang Allah kehendaki. Ya, pada siapa? Pada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, di manakah bersemayamnya cahaya itu, ilmu itu, rahasia itu, rahasia Tuhan, rahasia Allah? Nah, itu adalah sebetulnya penjelasan perjalanan ilmu, perjalanan cahaya. Ilmunya Allah, cahayanya Allah, petunjuknya Allah. Dari alam maha mewujud ke dunia. Unsur ilmu, unsur cahaya mewujud ke dunia, sehingga perjalanannya adalah perjalanan cahaya, perjalanan ilmu. Karena ilmu itu hidup, ilmu itu cahaya, cahaya itu bergerak, bergerak itu hidup. Sehingga ilmu itu bergerak hidup, cahaya itu hidup dan bergerak, menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda. Nah, itu semua ada di diri manusia, ada di alam semesta ini. Maka alam semesta dan di diri manusia itulah perjalanan cahaya, perjalanan ilmu. Cahaya Tuhan, cahaya Allah, ilmu Allah, dan ilmu Tuhan itu sendiri. Maka bagaimana caranya kita sebagai manusia, khususnya umat muslim, bisa mengetahui jika ilmu itu cahaya dan cahaya itu ilmu, ilmu itu hidup dan cahaya itu hidup dari Sang Maha Hidup. Dan alam semesta beserta isinya adalah dari unsur rahasia kebesaran persifatannya, persifatan dari cahayanya, persifatan daripada kebesaran hidupnya. Inilah perjalanan cahaya, perjalanan nur ala nur, yang menjadi terang benderang. Jika manusia bisa mendapatkan petunjuk itu, maka itulah manusia cahaya. Disinilah pentingnya mencari ilmu. Nah, kemudian ilmu itu berada di mana? Ilmu itu siapa pembawanya? Cari pembawa ilmu, cari yang diamanatkan pembawa ilmu. Dialah kekasihnya, dialah khalifahnya, dialah si pembawa risalah ajaran agama samawi, pembawa ilmu rohani. Dialah ulil amri minkum, dialah khalifahnya, dialah Tuhan yang zahir dari sifat Tuhan yang mewujud di dunia. Maka dialah manusia kekasih di dunia untuk dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari manusia tersebut yang setiap zamannya hanya satu di dunia, sebagai tali penghubung, sebagai wasilah, sebagai penghantar ruhani pada Sang Maha Rohani. Dialah manusia cahaya dari Sang Maha Cahaya, yang dititipkan cahayanya pada kekasihnya di dunia. Siapa manusia yang bertemu dengan manusia cahaya yang hanya satu setiap zamannya, maka
yang belajar dengan manusia cahaya akan menjadi umat yang bercahaya pula, yang mempunyai pemahaman ilmu, pemahaman ajaran agama, yang memahami arti hidup dan kehidupan. Demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam rahayu, salam persahabatan, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia.